Salah guys. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Calvin Agnieszki dari Rombel PJKRD, NIM-nya 61014201161. Jadi hari ini saya akan beralih menjadi seorang guru dan berlatih. Dan saya membawakan tema tentang tenis meja. Oke, next. Daftar isi dari tenis meja. Sebelum kita masuk ke olahraga tenis meja ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertiannya. Oke, pengertian. Tenis meja merupakan jenis olahraga kategori permainan bola kecil yang terbuat dari bola seluloid. Olahraga satu ini sangat berbeda dan unik daripada olahraga lainnya. Sebab olahraga tenis meja menggunakan bola berukuran kecil dan ringan, serta menggunakan bat untuk memukul. Permainan tenis meja dimainkan menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola yang dibatasi oleh net pada sisi tengah meja. Permainan tenis meja ini dimainkan oleh 2 orang dalam sektor tunggal, single, atau 4 orang pada sektor ganda, double. Ya, ini adalah contoh dari batnya ya teman-teman. Ini adalah batnya dan ini adalah contoh dari bolanya. Oke. Dan ini adalah salah satu gambar dari pertandingan tenis meja, yaitu pada sektor tunggal. Oke, next. Setelah kita mengetahui dari pengertian dari tenis meja, marilah kita masuk ke tahun-tahun sebelumnya, yaitu sejarah dari tenis meja sendiri. Oke, sejarah. Dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, tenis meja atau pingpong merupakan miniatur dari tenis rumput yang sering dimainkan di lapangan terbuka. Jadi kasarannya tenis meja itu seperti versi mininya dari tenis lapangan itu sendiri. Permainan tenis meja pertama kali dipopulerkan oleh bangsa Inggris sejak tahun 1880-an atau abad ke-19. Permainan tenis meja digunakan sebagai alternatif permainan dalam ruangan saat musim dingin. Permainan tersebut berasal dari permainan tenis kuno pada pertengahan dengan nama seperti Gossamer dan Wiff-Puff. Tenis meja dikembangkan oleh angkatan bersenjata Inggris yang berkedudukan di India pada abad ke-19. Permainan tenis meja semakin digemari di Inggris dan di Eropa pada umumnya. Kemudian Amerika Serikat. Itu adalah sejarah singkatnya, teman-teman. Setelah masuk ke sejarah singkatnya, kita akan berlanjut ke peraturan dari tenis meja itu sendiri. Peraturan. Mengutip dari laman Pongfit, ada 13 peraturan dalam permainan tenis meja. Wow, cukup banyak ya. Oke, poin pertama. Permainan pingpong dimainkan hingga 11 poin. Pada umumnya, nilai terbaik akan diambil 3 dari 5 pertandingan terbaik. Kemudian, ada jika poin seri atau juice dengan nilai poin 10/10, maka pemain diharuskan untuk melakukan servis secara bergantian. Ya, intinya jika telah memasuki nilai seri atau juice itu servisnya bergantian. Kalau biasanya kalau pertandingan belum juice itu 3 kali. Saya servis 3 kali, musuh 3 kali, kemudian saya 3 kali, seperti itu. Jika poin juice maka bergantian. Dan jika bola telah dilempar dan dipukul, namun ternyata pukulan meleset, maka poin akan menjadi milik lawan. Jadi bola dilempar, kita telah melempar dan saya memukulnya, dan faktanya bola itu tidak sampai ke meja lawan, itu poin bisa menjadi milik lawan. Kemudian jika bola memantul 2 kali atau lebih di area lawan, serta memantul ke samping, bahkan menyentuh garis tepi, maka poin akan menjadi milik pemain. Maksudnya apa nih? Jadi intinya, kalau kita misalnya sudah melakukan rally, terus kemudian kita tidak sengaja melakukan smash, terus kemudian bola pingpong itu sendiri mengenai ujung atau samping dari lapangannya itu sendiri, maka meskipun kenanya dikit, itu poin tetap menjadi milik kita. Kemudian boleh diservis harus memantul di bagian kanan area lawan. Khusus untuk pertandingan kategori ganda, tim harus bertukar tempat setelah melakukan pukulan servis sebanyak 2 kali. Ya, intinya kalau di sektor ganda itu bola
harus kamar-kamaran seperti badminton lah intinya. Kayak misalnya jika kalian kamarnya berada di sisi kiri, berarti kita harus menyerang di bagian kanan lawan. Dan untuk ganda itu sendiri, pukulannya itu bergantian. Misalnya saya dan teman saya, ada teman saya satu melakukan namanya sekor ganda, pertandingan ganda. Saya memukul, kemudian saya mundur. Itu kemudian teman memukul lagi. Ya. Kemudian jika saat rally point, permainan berlangsung lama karena para pemain mempertahankan posisi bola. Bola terkena jaring atau net, maka lemparan itu akan dianggap sah. Saat pertandingan kategori ganda, kedua pemain wajib memukul bola secara bergantian. Next. Kemudian, bola pingpong harus dipukul saat memantul pada meja. Ya, intinya di tenis meja itu sendiri, peraturannya adalah kalau kalian mau servis, bola itu harus memantul di area kita dulu, baru di area lawan. Jangan langsung ke area lawan. Karena itu bisa dianggap foul. Dan poin bakal menjadi milik musuh. Jika salah satu pemain memukul bola sebelum memantul, maka poin akan menjadi pihak lawan. Nah, jika salah satu pemain memukul bola sebelum memantul, jadi ketika kalian memukul, terus lawan jawab, boom, tapi lawan seperti terburu-buru atau bahasa Jawanya kesusu ya, itu kesusu mukul, padahal bolanya itu sendiri belum memantul di area lawannya itu. Nah, itu poin bisa menjadi milik kita ya, seperti itu. Kemudian saat rally point atau saat melakukan servis, bola memantul ke atas jaring dan mengenai area lawan dan lawan tidak memberikan serangan balik, maka itu akan menjadi poin tambahan untuk pemain. Ya, jadi ketika masih rally itu pertandingan dua-duanya itu tidak bisa saling memberikan perlawanan lah intinya seperti itu rally. Kemudian pukul. Nah, kemudian kita saat itu memukul, kemudian bola mengenai atas net, kemudian memantul ke area lawan. Otomatis kan reaksi lawan kaget. Aduh, bolanya dekat. Saya harus gimana? Nah, kemudian jika lawan telat mengantisipasi itu atau memang sudah telat, itu poin akan dimiliki. Seperti itu. Kemudian bagian tubuh yang boleh terkena bola dalam permainan tenis meja adalah area di bawah pergelangan tangan dan jari. Kemudian jika bola terkena tangan atau pedal itu seperti ini ya teman-teman. Pedal itu seperti ini. Ini adalah namanya pedal. Maka poin akan tetap dianggap sah. Kemudian pemain tenis meja tidak boleh menyentuh meja papan kecuali tangan. Dalam area pergelangan tangan yang digunakan untuk membawa bat. Jadi yang boleh terkena lapangan tenis meja ya tangan dan area bawah lainnya. Kalau misalnya mata kena tenis meja ya sakit toh. Ya nggak mungkin juga lah seperti itu. Terus meskipun bola memantul ke samping dan mengenai bagian tepi atas permukaan meja, poin akan tetap dianggap sah. Jika wasit tidak hadir selama pertandingan dan pemain merasa kurang setuju dengan hasil pertandingan, honor system dapat dilakukan sehingga semua pemain setuju dengan hasil pertandingan. Kemudian setelah masuk ke peraturan, kita masuk ke teknik dasar. Wow. Teknik dasar dikutip dari Megaspin. Berikut ada teknik dasar masing-masing permainan tenis meja. Cara memegang bat dalam grip bat, cara memegang bat ini seperti ini. Secara garis besar, pegangan bat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pegangan seperti berjabat tangan, shake hand grip, dan cara memegang bat seperti cara menjabat tangan seseorang. Posisi ibu jari berlawanan dengan jari telunjuk. Jenis pegangan ini dapat dianalogikan seperti saat berjabat tangan. Posisi jari kelingking, jari manis, serta jari tengah melingkar di bat. Sedangkan untuk ibu jari tegak agak lurus pada sisi pegangan dan jari telunjuk berada di bagian bawah bat. Nah, itu kita memegangnya seperti ini ya. Ini. Jika kalian lebih nyaman jika memegang ini nggak apa-apa. Intinya itu nyamannya atau kalian nyamannya seperti ini, itu juga nggak apa-apa. Intinya shake hand itu pegangnya seperti ini. Kemudian gaya ini sangat populer di negara-negara barat. Dengan gerakan grip ini kita dapat melakukan forehand stroke dan melakukan backhand stroke tanpa mengubah grip. Oke. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar dari pegangan shake hand grip. Kemudian ada
pegangan pen holder grip. Ini pegangan ini sangat berbeda dengan jacket grip. Cara memegang bat seperti cara memegang ballpoint. Grip ini populer di Asia. Pada pegangan ini hanya satu sisi bat yang dapat digunakan. Posisi ibu jari dengan telunjuk seperti memegang ballpoint dan posisi jari lainnya terselip pada bagian bat lainnya. Ya ini ya. Ini adalah contoh dari yang gambar bawah ini adalah contoh dari pen holder grip seperti ini. Namun kelemahannya ini adalah sisi belakangnya susah untuk dipakai. Oke. Next. Nah, pukulan-pukulan dasar basic stroke. Pukulan merupakan teknik terpenting dalam olahraga pingpong atau tenis meja. Sebab apabila kita bisa mengatur pukulan sesuai dengan keinginan, kita bisa dengan mudah mengincar titik lemah dari lawan dan kita akan menambah skor. Teknik pukulan terbagi ke dalam dua macam, yakni teknik pukulan forehand serta teknik pukulan backhand. Nah, apa itu forehand dan backhand? Nah, ini ada penjelasannya. Pukulan forehand. Teknik ini mengutamakan kecepatan dalam upaya memukul bola. Teknik ini cukup ampuh digunakan untuk menyerang lawan. Cara pemakaian teknik ini yaitu bola harus berada di posisi pada saat sisi tangan memegang bat. Lalu pukul bola dengan tangan mengarah ke arah sisi lainnya. Jika yang memegang tangan kanan, maka arah tangan dari kanan ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Intinya, forehand itu adalah pukulan belakang. Dari dalam ini. Kemudian kalau backhand, kalau forehand depan, backhand artinya belakang. Oke. Pukulan backhand. Teknik ini kurang cocok digunakan untuk melakukan pukulan keras. Sebab posisi tangan yang kurang pas untuk mendapat power yang maksimal dari ayunan tangan. Cara penggunaan teknik ini hampir sama dengan pukulan forehand. Hanya saja letaknya ada pada posisi bola. Dan posisi bola harus berada di sisi tangan yang sedang tidak memegang bat. Jadi kelemahan dari forehand ini, forehand tidak bisa untuk menyerang. Jadi forehand itu powernya lemah. Di penelitian ini bahwa backhand itu powernya lemah. Nggak bisa untuk melakukan drive, semetaan itu, nggak bisa. Oke, next. Kemudian selain teknik dasar pukulan di atas, terdapat 5 jenis pukulan lain dari tenis meja. Masih ada 5 ya. Ada drive, ada push, ada chop, ada block, dan ada service. Oke, mari kita drive. Jenis drive adalah pukulan dengan ayunan terpanjang dari tangan Anda. Pukulan ini akan menghasilkan pukulan bola yang cepat, keras, dan juga mendatar. Jadi pukulannya itu drive itu seperti nyemet. Nyemet jauh, keras, kencang, bola cepat, keras, dan juga mendatar. Kemudian push. Push adalah pukulan backspin yang bersifat pasif. Sering digunakan untuk membalas pukulan backspin dari lawan. Pukulan ini memiliki tujuan supaya bola tidak melambung terlalu tinggi. Jadi push ini misalnya musuh melakukan spin itu bola diputar, melakukan backspin, terbelakangnya ini balnya memutar ya. Nah, untuk melakukan dan untuk supaya bola tidak melambung terlalu tinggi, itu teknik yang perlu dilakukan adalah push. Ini pukulannya bersifat pasif, dalam artian pasif itu hanya untuk pertahanan. Jadi untuk membalas apa yang dilakukannya ke kita gitu seperti itu. Kemudian ada chop. Chop merupakan pukulan backspin yang biasa digunakan dalam permainan untuk bertahan. Nah, chop sendiri itu sebenarnya seperti ya pukulan backspin biasa yang dilakukannya lebih tepatnya untuk bertahan. Seperti itu. Dan ada block. Block merupakan pukulan yang dilakukan pada waktu menahan serangan dari lawan. Pukulan ini dapat dilakukan pada waktu bola telah memantul dari meja atau lapangan. Hal tersebut bertujuan supaya lawan tidak dapat melancarkan serangannya dengan cepat. Ya jelas ya kalau block ya. Ini tujuannya ya supaya kita merusak ritme lawan dan musuh tidak bisa main cepat terus. Servis. Servis merupakan pukulan yang dilakukan saat pertandingan akan segera dimulai. Nah, servis sendiri itu ya dilakukan pertama kali supaya permainan bermula itu adanya namanya servis. Nah, sekian 4 penjelasan sudah saya berikan kepada kalian semua teman-teman. Ya, terima kasih telah mau mendengarkan presentasi dari saya.
Makasih. Dadah.